lagi bahwa datang dan sebelum biasa pada pagi hari ini kita bisa bersyukur doa ya terus gawe lagi diajar ya makanan yang kita jalani ini yang pertama pembukaan dan yang kedua memberikan pokok dari situasi praktek baik yang disampaikan oleh Ibu sebagai calon guru besar. Acara yang pertama adalah bukan acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah ini Bapak Kepala kepada Bapak Syarifudin dari apa yang diperoleh dari pendidikan itu bisa mengulang kepada apa yang menjadi ada beberapa hal positif yang patut kita perhatikan yang patut kita pilih manakala materi ini disampaikan. Kenapa? Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kita lalui ternyata setelah kita berefleksi, setelah kita menemukan kembali kegiatan tersebut belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mengacu kepada kepentingan di hajar dewasa yang menjadi acuan pada pendidikan masa kini adalah pengajaran pada itu mendukung keberhasilan sehingga mencapai kebahagiaan itu tujuan kita. Jadi kita itu sifatnya kalau kita punya yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di bawah itu terbantahkan oleh teori yang mengatakan dia adalah bahwa anak itu tidak memiliki bakat dari sejak dahulu. Kita sebagai pendidik hanya menuntut bakat-bakat itu yang positifnya kita kembangkan, yang negatifnya upayakan kita hapus. Kita sama sekali ya, itu tujuannya pendidikan di masa kini, yaitu mengembangkan minat dan bakat. Dengan cara membentuk program jadi tidak lagi kita menjejali mereka dengan materi pelajaran di buku misalnya atau dari sumber yang lain, tetapi kita hanya menuntut minat dan bakat siswa supaya mereka berkembang, supaya mereka bisa mengembangkan potensinya dengan minat yang dimiliki. Demikian barangkali selebihnya nanti akan disampaikan melalui pemaparan kembali dia akan disampaikan ulang lagi yaitu selaku calon peserta. Mudah-mudahan para peserta atau guru-guru kita bisa mengikuti
bisa lulus dari seleksi untuk yang sekarang sedang berlaku. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa manfaat kepada kita sekalian. Kurang lebih minta maaf, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembukaan dari masyarakat sekolah. Aku juga acara selanjutnya acara pokok. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Baju Putih 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Gubernur Kawasan Putih 1. Mohon maaf untuk kesekian kalinya saya memberikan waktu Bapak Ibu dalam rangka penerapan budaya positif. Pada kesempatan kali ini berbagi praktik baik saya selaku calon guru kontrak angkatan 9, yaitu penerapan budaya disiplin positif. Budaya disiplin positif yang saya ambil dua tema, yaitu tentang keyakinan kelas dan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu keyakinan kelas. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya di setiap kelas kita harus mengadakan keyakinan kelas, atau dulu kita sebut dengan tata tertib kelas. Sekarang berbeda menjadi keyakinan kelas. Istilahnya berbeda, yang mana ke dalamnya pun isinya pun akan berbeda. Di mana keyakinan kelas ini bukan seperti kata tertib dari segi bahasa juga. Slide saya yang pertama ini, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Nah, ini sebuah pertanyaan yang nantinya akan kita bisa membedakan mengapa sih istilahnya menjadi keyakinan kelas, tidak peraturan saja atau tidak tata tertib. Nah, untuk itu saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk mengungkapkan pendapatnya atau catatannya mengapa keyakinan kelas tidak peraturan saja. Akan saya berikan kertas, nantinya silakan diisi oleh Bapak Ibu semua. Ya, silakan mohon diisi tentang catatan atau pendapat atau argumen mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja. Di Paraban berapa sih? Kalau sudah diisi, silakan kertasnya ditempel di papan tulis. Nanti saya bantu untuk tulisannya. Bapaknya nanya ini silakan ditempel di papan tulis. Ya.
Buka dulu. Buka dulu. Ini dulu kayak itu. Terima kasih Bapak Boni, satu sudah menempel yang isinya mendapat keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu dibuat dan disepakati, ditaati oleh siswa dengan bimbingan guru. Bagus ya jawaban Bapak Boni. Silakan untuk yang lainnya menempelkan jawaban Bapak Boni. Kemudian dari Bapak Yang Anjani saya bacakan ya, karena menyangkut hak setiap masing-masing individu peserta didik, karena karakter dan sifatnya berbeda. Ini sangat bagus ya pendapat dari Bapak Yang Anjani. Silakan yang lainnya. Udah jam teh betul? Jam. Akan saya bacakan, karena supaya semua anggota kelas semakin meyakini dengan adanya keyakinan kelasnya. Bagus ya, boleh. Hei, apa itu? Kemudian ini dari Kamu Ali, karena keyakinan kelas dibuat oleh siswa dan ditaati dilakukan oleh siswa, maka dibuatlah keyakinan kelas yang disepakati kelas. Kemudian Budian, Bu Oom, nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kemudian untuk
untuk lebih semangat dalam menjalankan keyakinan tersebut. Ya, semuanya bagus, jawabannya bagus ya. Akan saya ulas ini tentang keyakinan kelas. Berawal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagaimana Bapak Kepala Sekolah sudah disebutkan, bahwasanya anak itu terlahir bukan sebagai kertas putih. Teori tabula rasa tentang anak terlahir sebagai kertas putih itu terbantahkan oleh pendapat Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya anak terlahir itu sudah mempunyai bakat dan bawaan, yaitu sudah mempunyai kodrat alam. Kalau diibaratkan pada kertas, anak itu bukan diibaratkan kertas putih, tetapi diibaratkan kertas yang sudah ada suratan-suratannya. Sebagai guru, kita diwajibkan untuk menebalkan kertas-kertas itu sesuai dengan kodrat dan minat. Tidak bisa seorang guru misalkan merubah anak. Seorang guru itu diibaratkan sebagai petani yang menanam padi. Padi itu akan tumbuh sebagai padi. Petani hanya bisa memupuk, membersihkan rumput, ya, tidak akan bisa merubah padi menjadi jagung. Itulah ibarat kita mendidik. Kita mendidik anak tidak akan bisa merubah kodrat anak. Akan tetapi kita hanya bisa mengarahkan dan menuntun. Kalau misalkan anak, kalau ibarat jalan ibu dengan anaknya, kalau melewati jalan becek, oh jangan ke situ nak, ke sini jalannya. Nah begitulah ibarat seorang guru mendidik muridnya. Nah dengan keyakinan kelas ini kaitannya karena anak sudah mempunyai bakat bawaan, mempunyai kodrat alam sejak lahir, maka perlakukanlah anak sesuai dengan kodratnya. Hargai mereka sebagai manusia, manusiakan mereka dengan cara yang bagaimana kita tidak boleh membuat peraturan sepihak, ya. Tidak boleh menurut guru harus begini, siswa harus begini. Akan tetapi peraturan itu harus diyakini oleh semua murid, dibuat oleh semua murid warga sekolah, baik guru maupun siswa, diyakini bersama, kemudian dinamakanlah keyakinan kelas. Ini dari saya. Mengapa keyakinan disebutnya? Karena menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi tidak ada dorongan dari guru, tidak ada paksaan, tidak ada paksaan. Yang diharapkan seorang siswa itu kesadarannya timbul dari dirinya sendiri. Misalkan sadar untuk tidak datang kesiangan, untuk mengerjakan tugas, itu diharapkan timbulnya dari dirinya sendiri, bukan semata-mata karena oleh guru begini, atau di sekolah ada keyakinan kelas jagalah kebersihan. Menjaga kebersihan itu diharapkan anak meyakini dari diri sendiri, bukan oleh guru. Oh nak, jagalah kebersihan begini. Kalau sudah kesadarannya tertanam dari dalam hatinya, itulah yang diharapkan oleh pakar pendidikan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Nah, kalau sudah ada kesadaran dalam dirinya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertulis. Kalau misalkan dibuat pihak oleh guru, maka siswa akan hanya mengikuti, ya, akan hanya mengikuti, tetapi tidak kesadaran dari dirinya sendiri. Nah, adapun pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Simpel saja, bahasa keyakinan kelas itu simpel.
Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh hal yang negatif. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak, jangan banyak-banyak ya keyakinan kelas, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas supaya lebih diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang dapat diterapkan di lingkungan kita, jangan berkhayal misalkan seperti di sekolah-sekolah yang lebih Kemudian sudah selesai ya tentang keyakinan kelas tadi, semoga bermanfaat. Kita beralih ke 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini baik manusia dewasa maupun manusia yang di usia anak-anak mempunyai kebutuhan dasar. Nah ini menurut pendapat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini seperti apa? Supaya kita tetap hidup, kasar-kasarnya kebutuhan jasmani. Berarti maka harus makan dan minum, itu kebutuhan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Dan kebutuhan kasih sayang. Nah, disinilah anak didik atau murid itu membutuhkan kasih sayang oleh seorang guru ya. Anak murid itu membutuhkan kasih sayang. Kemudian terus penguasaan, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ini semua diharapkan boleh memilih ya. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah disinilah dibutuhkannya kalau mengajar itu diselingi dengan permainan atau misalkan ekspresi ya, karena sesuai dengan kebutuhan manusia yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang supaya belajarnya nanti bisa mengerjakan dengan baik. Nah ini tentang 5 kebutuhan. Mohon disimak videonya ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya mengatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat memuncul tumbuhan padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasuh ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntut
Katakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika memenuhi kebutuhan dasar telah terpenuhi secara mudah, maka murid akan tumbuh dalam seimbang dan harmoni. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami kondisi hidup bosan, sedih, dan papan yang terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kemudian? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang kemudian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima, contoh atau organisasi, atau kebutuhan dalam diri. Kebutuhan ini yaitu keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita bergabung. Setiap memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk berbuat lebih baik, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan diri. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang. Siapa menyebutkannya? Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten. Menjadi terakhir, diakui pencapaian yang keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harmoni. Maka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh seseorang. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam hidup.
Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid. Ada lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita bergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang Anda sukai. Biasanya selalu, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari kegiatan tersebut dan kebutuhan apa yang dilakukan. Dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Ya, setelah kita menyimak video tentang kebutuhan tadi, kebutuhan, saya
ingin Bapak Ibu punya punya catatan tentang video tadi atau mengemukakan pendapat ya. Ingat kebutuhan kebebasan tadi setelah saya simak video ya, kebebasan itu dalam arti bukan anak disuruh bebas-bebasnya, tetapi anak bebas mengemukakan pendapat ya. Silakan untuk mengomentari video atau memberikan catatan atau memberikan pertanyaan atau memberikan umpan balik atas video yang sudah Bapak Ibu tonton tadi ya. Silakan boleh berbicara langsung atau menulis di kertas lagi. Nulis kan? Boleh. Ini makir. Ya, kalau sudah silakan ditempel kembali atau dibacakan boleh. Ya, silakan permohonan lagi. Tenang ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mencatat
yang sudah mengemukakan pendapat. Silakan perwakilan saja untuk ke depan membacakan. Kalian sudah selesai. Guneng. Dari video yang kita lihat tadi, video bisa membangun lebih maju kegiatan banyak siswa aktif dan bebas dalam berkarya. Terima kasih. Terima kasih Pak Muali. Intinya bisa lebih maju dalam pembelajarannya. Kemudian kita saksikan ini video saya waktu membuat keyakinan oleh laki-laki, oleh ikan, oleh Kiki, oleh ibu, oleh Alif, jadi oleh semua yang ada di kelas. Yang membuat kesepakatan, ada kesepakatan. Kita tonton video saya sedang membuat keyakinan kelas bersama semuanya harus silakan dibagikan sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya, terlebih dahulu supaya bisa kelas kita menjadi bersih, kelas kita menjadi nyaman, supaya kita saling menghargai sesama teman, supaya tidak terjadi keributan. Maka terakhir dari saya haturkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Demikian acara penyelenggaraan kita ini. Untuk yang terakhir ya, bersama acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan jajan.